Kojima menatap Kitano dengan tajam. Dalam hati ia bergumam, apa-apaan dengan wajahnya itu. Di sisi lain, Hayami yang masih terguncang berteriak memperingatkan Kojima, menjelaskan bahwa Kitano adalah anak kelas 1 dari Hekiko yang telah mengalahkan Kurota. Mendengar informasi itu, Kojima memandang Kitano lebih serius. Jadi kamu orangnya, ucapnya. Dengan nada tegas, Kojima mempertanyakan maksud kedatangannya dan apakah ia sengaja mencari masalah dengan Hakun. Namun, Kitano hanya terdiam dengan ekspresi bingung. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hayami yang masih terduduk di tanah merasa lega karena Kojima telah datang dan menyelamatkannya dari situasi yang membuatnya ketakutan. Sedangkan Kitano tetap berdiri dengan ekspresi bingung. Dalam pikirannya, ia merasa harus segera menolong Hayami yang tampak kesulitan. Kitano segera mengulurkan tangannya dengan niat tulus untuk membantu Hayami berdiri. Namun, karena ekspresinya yang tanpa sengaja terlihat menyeramkan dan gerakannya yang terlihat seperti ancaman, Hayami dengan sigap menghindar sambil berteriak panik menyuruh Kitano untuk tidak mendekat. Melihat kejadian itu, amarah Kojima memuncak. Baginya, tindakan Kitano tampak seperti serangan yang terus berlanjut terhadap Hayami. Dengan penuh kemarahan, Kojima mulai bersiap untuk melancarkan serangan kepada Kitano. Namun, langkah Kojima terhenti ketika suara dari kejauhan memanggil namanya. Ternyata itu adalah Bapak Guru Watanabe, seorang guru BK yang dikenal tegas. Dengan nada penuh otoritas, Pak Guru mengingatkan Kojima bahwa jam pelajaran sudah dimulai. Ia juga memperingatkan bahwa jika Kojima berani memulai perkelahian di hadapannya, ia tak segan-segan mengambil tindakan untuk mengeluarkan Kojima dari sekolah. Bapak Guru Tanabe memberi perintah tegas pada Kojima untuk segera kembali dan membawa Hayami bersamanya. Tanpa membuang waktu, Kojima berjalan menghampiri Hayami. Saat melewati Kitano, ia melontarkan ancaman singkat, menegaskan bahwa ia akan membalas perbuatannya. Setibanya di dekat Hayami, Kojima menunduk dan bertanya apakah Hayami mampu berdiri. Hayami yang masih terguncang hanya bisa menyebut nama Takeshi di mana lemah. Mendengar nama Takeshi, Kitano langsung teringat. Mungkinkah orang di depannya ini adalah Takeshi Kojima, pemilik dompet yang ia temukan? Kitano mulai merasa yakin dengan dugaannya. Kojima dan Hayami sudah berjalan cukup jauh ketika Kitano memutuskan untuk berlari menghampiri mereka, berniat mengembalikan dompet yang ia temukan. Langkahnya terhenti saat guru BK tiba-tiba memanggilnya dengan nada tegas. Pak guru tersebut mendekati Kitano dan sambil memegang bahunya, mencoba memalingkan badannya. Namun, saat menatap wajah Kitano dari jarak dekat, ia mendadak terkejut. Dalam hatinya ia berkata, orang ini bukanlah orang biasa. Dia pasti benar-benar berbahaya. Jika aku salah langkah dan mengganggunya, aku bisa celaka. Rasa gentar perlahan menjalar dalam dirinya, membuatnya enggan mengambil tindakan lebih jauh. Kitano tiba-tiba membukukan badan, meminta maaf dengan tulus atas kejadian yang baru saja terjadi. Si guru yang terkejut refleks mundur ke belakang. Dalam benak Kitano, ia menyadari bahwa seharusnya ia langsung pergi ke kantor sekolah untuk mendapatkan izin sebelum masuk ke area sekolah. Si guru BK hanya bisa terheran-heran melihat sikap Kitano yang tiba-tiba begitu sopan. Namun dalam hati, ia mulai merasa curiga. Pasti ada sesuatu yang direncanakannya, pikirnya. Di sisi lain dalam pikirannya, Kitano merasa lega. Akhirnya berhasil menemukan Kojima. Namun, sayangnya Kojima sudah pergi masuk ke sekolah. Mungkin lebih baik dititipkan saja dompetnya ke guru, pikirnya. Ia merasa itu cara yang lebih aman untuk menyelesaikan masalah ini. Kitano tersenyum. Ia bergumam dengan suara pelan bahwa ia bisa mempercayai seorang guru, dan ia memutuskan untuk memberikan dompet yang telah ia temukan kepada guru. Melihat Kitano tersenyum, si guru sontak terkejut, dibarengi dengan tatapan tajam dari Kitano. Sang guru berkata dalam benaknya, "Ia main-main denganku. Apakah ia pikir bisa mengintimidasiku dengan tatapan seperti itu?"
Rasa curiga mulai muncul, merasa bahwa Kitano mungkin hanya berpura-pura ramah, namun memiliki niat tersembunyi. Sang guru sontak berteriak dengan penuh amarah. "Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu pikir bisa mengancamku dengan wajah seramu? Saya beritahu sesuatu. Jangan pikir aku bisa diperlakukan seperti guru BK di sekolahmu. Aku tidak takut dengan anak badung. Aku adalah orang yang kuat yang bersemangat. Aku tidak takut terhadap ancaman apapun." Kitano terdiam sejenak, menyadari bahwa sepertinya guru ini salah paham. Ia merasa lebih baik segera menyerahkan dompet temuannya, lalu pergi kembali ke sekolah. Dengan wajah serius, Kitano merogoh saku bajunya, membuat si guru terkejut. Ia mengira Kitano akan mengeluarkan pisau, dan langsung berteriak, "Apa yang mau kamu lakukan dengan pisau itu? Apakah kamu mau menikahku, ha?" Kitano yang tetap tenang menyadari bahwa guru itu benar-benar ketakutan. Ia berpikir sebaiknya segera memperlihatkan dompet yang ia temukan, yakin bahwa guru itu pasti akan mengerti situasi yang sebenarnya terjadi. Ketika Kitano hampir mengeluarkan dompet dari sakunya, si guru dengan cepat menahan tangannya menggunakan pedang bambu, seraya berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya." Kitano dengan tenang menjawab, "Tidak, Anda salah Pak Guru." Guru itu kembali berteriak, "Apanya yang salah?" Mereka saling adu kekuatan. Kitano yang berusaha keras agar guru itu melihat dompet yang ia temukan, berharap guru itu akan mengerti situasinya. Sementara itu, si guru yang mengira Kitano akan mengeluarkan sebuah pisau, terus menahan Kitano dengan sekuat tenaga, menggunakan pedang bambunya. Kitano, dengan sekuat tenaga dan teriakan yang mengerikan, akhirnya berhasil mengeluarkan dompet dari sakunya. Usahanya begitu kuat, hingga membuat pedang bambu Pak Guru terpental. Pak Guru hanya bisa terdiam terkejut dan kebingungan. Kitano mengangkat dompet itu tinggi-tinggi, berniat untuk menunjukkan pada guru itu, "Ini, dompet ini." Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, pandangannya teralihkan oleh Pak Guru yang kini lari terbirit-birit ketakutan, sambil berteriak panik, "Selamatkan aku akan mati." Keesokan harinya di SMA Hekiku, anak buah Kuroda melaporkan bahwa Kitano kemarin telah menyelinap ke SMA Hakun, dan bahkan berhasil mengalahkan orang nomor 2 di sana. Mendengar kabar itu, Kuroda tampak cukup terkejut. Ia segera bertanya, apakah Kitano diskor karena insiden tersebut? Anak buahnya menjawab bahwa Kitano hanya menerima peringatan ringan, tanpa hukuman yang lebih berat. Mereka pun melanjutkan pembicaraan dengan memuji keberanian Kitano, menyebutnya sebagai sosok yang luar biasa. Dia datang ke Hakun membalas dendam, setelah sebelumnya anak-anak Hakun yang membuat keributan dengan kita, ujar salah satu dari mereka kagum. Di tengah keasikan obrolan mereka, Takehisa tiba-tiba muncul dan menyela pembicaraan. Dengan nada serius ia berkata bahwa Kitano tidak pergi ke SMA Hakun untuk membalas dendam demi mereka. "Kalian pikir kenapa dia hanya mengalahkan orang nomor 2 di Hakun?" Lanjutnya dengan penuh keyakinan. Kuroda dengan wajah polos menjawab, "Mungkin dia mengalahkannya karena orang itu adalah orang pertama yang datang menantangnya." Namun, Takehisa segera membantah dengan tegas, "Bukan itu alasannya. Mereka telah mengalahkanku. Jadi, Kitano pergi ke sana hanya untuk menyamakan kedudukan dengan mengalahkan nomor 2 mereka." Kuroda masih tampak bingung dengan penjelasan Takehisa. Melihat itu, salah satu anak buahnya mencoba menjelaskannya lebih sederhana. "Begini, orang nomor 2 di Hekiku sudah dikalahkan sebelumnya. Jadi sebagai respons, Kitano pergi ke Hakun dan mengalahkan orang nomor 2 mereka." Setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Kuroda paham. Anak buahnya menegaskan bahwa, dengan kata lain, Takehisa adalah orang nomor 2 di Hekiku. Mendengar pernyataan tersebut, Kuroda langsung merasa kesal dan berteriak bahwa dirinya lah orang yang nomor 2 di Hekiku. Hanya karena Takehisa pernah mengalahkannya sekali atau 2 kali, bukan berarti dia bisa seenaknya mengatur ucap Kuroda.
Takehisa menganggap hal itu menarik. Baginya, ia akan terus mengalahkan Kuroda, sampai akhirnya Kuroda mengakui bahwa dirinya lah sang nomor 2. Kuroda langsung berkumpul bersama dua anak buahnya, membuat rencana untuk mengalahkan Takehisa. Sementara itu, Takehisa hanya terdiam, menunggu mereka. Formasi segitiga alfa, suruh Kuroda. Ia berusaha menakut-nakuti Takehisa, mengatakan bahwa kali ini ia pasti menang. Takehisa hanya diam, memprovokasi mereka dengan sikapnya. Ia mempertanyakan, sampai kapan mereka akan terus berdiri seperti itu, seolah menunggu apakah mereka benar-benar berniat menyerang. Ketika Kuroda hendak melancarkan serangan dengan formasi barunya, ia terhenti begitu melihat seorang di belakang Takehisa. Orang itu hanya berdiri terdiam dengan tatapan yang sangat tajam. Takehisa dan Kuroda sama-sama bertanya, siapa orang tersebut? Ternyata, orang itu adalah Takeshi Kojima, sang guardian dari SMA Hakun. Kuroda yang mulai menyadari siapa orang itu, segera mencari alasan untuk kabur. Dalam ketakutan dan kepanikan, ia mengatakan bahwa Takehisa adalah orang nomor 2 di Hekiko, satu-satunya yang pantas menduduki posisi tersebut. Dengan cepat Kuroda berlari bersama anak buahnya, meninggalkan tempat itu tanpa membuang waktu. Kojima yang mendengar bahwa Takehisa adalah orang nomor 2 di Hekiko, menyatakan bahwa ia tidak ada urusan dengan orang nomor 2. Sebaliknya, ia malah bertanya-tanya tentang keberadaan bos mereka. Takehisa yang mulai mengenali bahwa orang itu adalah bos Hakun, malah merasa tertantang akan kehadirannya. Di sisi lain, Kuroda dan anak buahnya sedang mengintip dari ujung bangunan. Anak buahnya merasa bingung dan mempertanyakan mengapa Kuroda tiba-tiba kabur. Itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri di depan Takehisa. Kuroda menyuruh anak buahnya untuk diam. Ia tak peduli dengan kekalahannya. Dengan tegas, ia menyuruh mereka untuk melihat bahwa orang yang baru saja datang itu adalah Takeshi Kojima. Mendengar nama Takeshi Kojima, anak buahnya terkejut dan langsung menegaskan, Takeshi Kojima, orang nomor 1 di Hakun. Kuroda menjelaskan bahwa Kojima dulunya pernah berlatih tinju, dan ada rumor yang mengatakan bahwa ia tak pernah kalah dalam perkelahian. Ia sangat kuat bagaikan monster. Anak buahnya berpikir bahwa mereka masih memiliki Kitano, dan jika Kitano yang melawannya, mungkin keadaan bisa berbeda. Namun, Kuroda meragukan hal itu. Ia merasa bahwa mereka ada dalam masalah yang besar. Kembali pada Takehisa dan Kojima. Takehisa berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Kojima dengan mudah bertemu dengan Kitano. Kojima membalas, ia tak ingin berkelahi dengan orang cacat. Takehisa yang baru sadar, melepas perban yang melilit kepalanya dan meminta maaf karena tidak menyadarinya. Ia menjelaskan bahwa kepalanya terluka, berdarah akibat pertarungan sebelumnya. Dengan wajah serius, Takehisa mengepangkan perban di tangannya hingga tertumpuk seperti bola. Tanpa aba-aba, ia melemparkannya tepat ke wajah Kojima, berusaha menghalangi pandangannya. Dari belakang, ia sudah bersiap untuk meninju Kojima. Namun, ternyata Kojima bisa menghindari serangan itu. Takehisa cukup kagum, karena ia menyadari bahwa Kojima tidak mudah terpengaruh dengan trik seperti itu. Kojima lalu bertanya, apakah jika ia berhasil mengalahkan Takehisa, ia akan bisa bertemu dengan bosnya? Takehisa menjawab, mungkin iya, mungkin juga tidak. Namun satu hal yang pasti, jika Kojima tidak mengalahkan Takehisa, maka ia tidak akan pernah bertemu dengan bosnya. Kojima terdiam sejenak, tetapi tanpa ragu, ia langsung melesat maju dan melayangkan tinju ke arah wajah Takehisa. Takehisa yang terkejut dengan serangan mendadak itu, beruntung berhasil menghindar tepat waktu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Takehisa melayangkan tendangan balasan. Namun, Kojima sudah menyadari gerakan itu. Dalam sekejap, ia telah berada di belakang Takehisa. Takehisa terkejut, tapi sebelum sempat bereaksi, Kojima menghantamnya dengan pukulan keras, membuat wajah Takehisa berdarah. Takehisa merasa cukup kesal dan segera melancarkan serangan balik terhadap Kojima. Namun dengan santai,
Kojima mampu menghindari setiap serangan itu dengan mudah, seolah Takehisa tidak menjadi ancaman baginya. Takehisa mulai panik, karena ia sama sekali tidak bisa mengenai Kojima. Sementara itu, Kuroda dan anak buahnya yang diam-diam mengintip kejadian tersebut merasa kagum dengan kemampuan Kojima. Mereka menyadari bahwa pertahanan Kojima yang luar biasa inilah menjadi alasan mengapa ia tak pernah terkalahkan. Kojima dengan tenang terus menghindari setiap serangan Takehisa, tetapi kali ini ia berniat mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan keras. Dalam sekejap, pukulan Kojima mendarat telak di wajah Takehisa. Tak mampu menghindar, tubuh Takehisa terdorong mundur hingga menghantam tembok. Sebelum akhirnya, ia terjatuh ambruk ke tanah. Kuroda dan anak buahnya terkejut melihat kejadian itu. Mereka tak menyangka Kojima mampu mengkonter serangan Takehisa dengan begitu sempurna. Dalam hati, mereka semakin yakin, tidak salah lagi, Kojima pasti benar-benar mantan petinju. Namun, tanpa belas kasihan, Kojima menendang perut Takehisa dengan keras, meskipun Takehisa sudah ambruk dan tak sadarkan diri. Suara tendangan yang keras membuat Kuroda dan anak buahnya kembali mengintip ke arah mereka. Mereka terkejut melihat tindakan Kojima yang begitu brutal. Rasa panik mulai menghantui mereka, berpikir bahwa jika dibiarkan, Takehisa bisa saja kehilangan nyawanya. Salah satu anak buah Kuroda nyeletuk dengan panik bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Kojima. Namun, Kuroda segera membantah, bingung apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Di tengah kepanikan, Kojima tiba-tiba memanggil nama Kuroda, membuat mereka tersentak. Ternyata, Kojima sedari tadi menyadari keberadaan mereka yang sedang mengintip. Dengan suara tegas, Kojima menyampaikan pesan kepada Kuroda. Dia meminta bos Hekiku datang ke Taman Soyoshi besok pagi dan menegaskan bahwa dia tak peduli berapa banyak orang yang akan dibawa. Sebagai tambahan ancaman, Kojima memperingatkan bahwa jika Kuroda berani kabur atau tak menyampaikan pesannya, dia akan memastikan Kuroda tidak akan bisa berjalan lagi. Mendengar ucapan itu, Kuroda hanya terdiam, terkejut sekaligus merasa terpojok, tidak tahu harus berbuat apa. Konflik antara SMA Hekiku dan Hakun semakin memanas. Kedua belah pihak telah menerima informasi tentang situasi terkini, menambah ketegangan di antara mereka. Di sisi lain, Kitano yang tidak tahu apa-apa tentang ketegangan tersebut, sedang terduduk di ruang kelas sambil memegang dompet Kojima. Dengan polusnya, Kitano masih terjebak dalam kesalahpahaman yang besar mengenai situasi yang sedang berlangsung. Dia berpikir untuk kembali ke SMA Hakun keesokan harinya dengan niat tulus untuk mencoba mengembalikan dompet Kojima sekali lagi. Wah, ketegangan antara Hekiku dan Hakun sudah mencapai pada puncaknya. Kitano terjebak dalam konflik yang tak terduga dengan dompet Kojima di tangannya. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil? Apa yang akan terjadi ketika kedua belah pihak berhadapan langsung? Untuk mengetahui jawabannya, tonton kelanjutan ceritanya hanya di channel Plot Pixel minggu depan. Saya undur diri, terima kasih.